Beneran gak sih? Ada lasernya. Sumpah lu. Dan lagu yang Kadang-kadang kalau kita olahraga lampunya juga dimatiin sedikit, gak usah terang-terang banget. Dia beneran gak sih? Ih, jadi itu ibu-ibu itu gitu. Sumpah. Waktu itu aku bantu beberapa orang yang teman-temannya Ibran. Ibran alhamdulillah perkembangannya baik sekali. Nah, ya. Gitu, It's getting jadi, better. Iya Ya. banget. Jadi aku merasa, oh iya kalau kita bantu orang, kita juga dibantu sama Tuhan gitu. Jadi Ya. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Mas. Halo. Hai. Biar kayak jurnalis aja. Onat. Hai Mbak Asri. Hai dong. Mau dibenerin dulu mungkin? Iya aku agak seksi nih. Ada kamu? Enggak lah. Ada kamu. Tau gak lagu itu? Siapa itu? Ya, siapa itu? Siapa Faris sih? RM. Oh tua. Ih gila Iya, tua-tua. Itu Enggak. sejarah loh. Tapi itu angkatan lo ya? Maksudnya pas lo Ya enggak dong. Faris RM mah udah. lebih tua lagi? Lebih tua dong. Oke. Mbak Asri, gue kalau ngomongin sama lu ya, gue tuh, kita pernah syuting di Thailand ya. Iya dong. Gue tuh ngefans tau sama lo. Masa? Kan tadi pas awal gue bilang setiap gue nonton film, walaupun menurut gue filmnya biasa aja, lu nya gak pernah biasa. Lu selalu keren. Masa? Iya, lu kan selalu, kadang-kadang lu kayak di second layer ya. Iya. Dan lu selalu menurut gue total sih menurut gue. Tapi lu ngerasa gak lu jago acting? Ya enggak lah Nat. Dari mana ngerasa? Loh? Gue tuh belum pernah jadi peran utama loh. Belum gue. Ada juga kan emang jagoannya di second layer. Oh gitu ya. Menurut gue. Karena kan Iya. lu udah menang apa aja yang lu menang. Iya. FFI menang. Indonesia Movie Award. Lu menang. Iya. Nyogok ya waktu itu berapa? Menang. Mana ada nyogok. Tapi lu ada berapa piala di rumah? Masih ingat gak piala lu? 1, 2, Sampai lupa 3, banget. 4, 4, 5. 5. Bisa suruh diem gak tuh yang pada Oh oke. Enggak oke. Sekarang kalau gue ngomongin di Thailand, gue tuh sumpah gue pas ketemu lu kayak anjing Basri lagi. Gue suka banget Nyet. Masa sih? Sumpah. Kan kita ketemu pas reading, dari reading. Dari reading gue biasa. Pas kita mulai curhat-curhat di kamar soal psikolog ya. Iya. Lu jago psikolog. Lu tuh double degree di UI ya. Iya. Kok bisa sih? Iya karena gue itu hobi banget nari. Ego ya. Loh, kenapa ego? Gue itu boleh nari kalau gue berprestasi sama nyokap gue. Awalnya. Terus. Jadi dia bilang mau jadi penari atau seniman itu mau ngapain, gak ada masa depannya. Zaman dulu nih, Zaman dulu, gue. zaman Iya. lo. Sehingga kalau kamu nari, kamu harus pintar. Harus masuk perguruan tinggi negeri. Kalau enggak usah aja. Kalau nilai gue jelek, gue gak boleh nari. Nah, Terus akhirnya lu. ya gue sedih lah karena gue suka banget nari. Kayak lo gak boleh minum alkohol gitu. Oh gak bisa gue. Ya gitu. Oh gitu. Gitu. Itu syarat nyokap lo? Iya, jadi gue sedih kalau gue Lu gak nengnong? nari. Hah? Lu nengnong waktu nangis? Iyalah, Oke, jelas. Jadi gue harus nilai bagus, harus sekolah bener Ya. supaya gue bisa nari. Akhirnya lu sekolah yang benar. Iya, gue tuh nari dari umur 11 tahun udah jadi penari profesional. Nah itu maksud gue. Kenapa lu pengen nari? Kan ada nyanyi, ada hosting. Iya. Kenapa lu jatuh cinta sama nari? Menurut lo, suara gue begini suruh nyanyi siapa yang mau denger, Nat? Oke. Tapi Ada banget. tapi kenapa nari itu kan indie banget ya? Maksud gue indie loh. Jarang loh orang mau nari. Masa sih? Iya dikit lah. Oh, tradisional ya? Tradisional. Kenapa? Nah, Kenapa? Lu jatuh cintanya dari siapa? Apa lu ngeliat siapa? Ih gue pingin deh. Enggak, jadi gue tuh dari kecil, dari umur 2 tahun udah nari ya. Nah, tuh. 2 tahun kan baru belajar ngomong.
Anda udah gini? Udah gue. Ini beneran gak sih? Bener. Oke, 2 tahun lu suka nari? Udah nari. Jadi gue umur 11 tahun gue udah bisa banyak tarian daerah. Oke. Iya, karena dulu nggak ada K-pop, nggak ada. Belum ada R&B, hip hop ada. belum. Jadi tarian tradisional aja, sehingga itu jadi bikin gue tuh jadi kayak gue udah bisa tarian yang satu, gue pengen yang tarian yang lebih susah lagi, terus gue pengen tarian daerah yang lain lagi gitu. Sehingga gue umur 11 tahun di Mas Guru Soekarno Putra udah bisa semua tarian. Jadi akhirnya manggung banyaknya di Mas Guru Soekarno Putra gitu loh. Jadi tarian tradisional tuh untuk gue itu kayak belajar budaya, belajar semua deh. Ya, apa yang lu nggak bisa ya, Nat? Tari. Nah, Gue lebih ke joget, mabok ya. Gue jago tuh. Itu juga bagian dari art loh. iya Ada tahu. musik, iya kan. Tapi tradisional lu nggak tahu? Bini gue. Oh. Bini gue lumayan Iya, gitu. iya. Gue kalau kayak salsa gitu gue suka. Oh. Lu bisa salsa? Bisa. Oh, bini Kan gue. gue juga Zumba. Oh. Iya. Pokoknya lu apa aja ngomong nari, gue suka. Lu Karena jatuh cinta. iya gue belajar. Oke, tapi keluarga lu ada yang seniman nari. Maksudnya lu punya darah itu? Iya, jadi nyokap gue Hah? dulunya pemain wayang orang. Oke. Tapi di kampungnya gitu lah ya. Ya. Oh gitu. Bukan yang jadi buken terus jadi ada Ya. di mana-mana, enggak. Cuma memang dia suka menari. Nah, Berarti- terus kakak ya. gue laki-laki, adik gue laki-laki, gue cewek sendiri. Jadi seneng aja gue ditangkep. Tangkap sih gimana maksudnya? Ditangkep tuh diapain ya? Tangkap tuh sih. Ditangkep tuh Ditanggepin. diapain ya? Bukan ditangkep, Tangkap. woi gitu lah. Oh, dia nari. appreciate. Di appreciate bahasa sekarang ya. Oh, kalau ditangkep gue. oh iya. Jadi kalau lu nari, weh, Iya, gitu. Lu karena suka. kakak gue laki, adik gue laki. Jadi kayak apa ya? Ini sendiri gitu, rame sendiri gitu. Iya. Jadi gue bisa, jadi gue seneng karena bokap gue, emak gue, kakak gue, adik gue menanggapi semua tarian gue gitu loh. Support nggak? Support banget. Jadi Um, ke Ancol, ke Taman Mini, kemana manggung. Tapi gue nari. Oh, dan lu kan juga sempet ke nggak mau dibahas. Lu sempet ke suatu kota lah ya yang menurut gue pas lu cerita keren banget. Iya benar. Itu prestasi dong buat lu ya. Iya. Kotanya kota ini, Rusia. Karena Rusia ya. Itu berarti prestasi ya? Iya karena kan gak boleh ke negara itu. Iya. Maksudnya zaman dulu ya. Iya. Nah kalau yang sampai ke luar negeri ya, selain Iya. ke negara Zimbabwe itu ya, lu udah pernah kemana aja Mbak? Gue, nah dari menari banyak banget. Nah. Sampai akhirnya gue model itu gue juga Iya, sampai ke kan? Kan lu penari iya, hosting iya, aktor iya. Taruh yang model ini lo. Iya, Anda model? aku model. Oke. Iya, mungkin semua desainer yang pilih aku hilaf. Tapi kan badan Anda emang berjenjang ke Supaya atas. lo, iya dulu ya. Lu Dulu sekarang, ya. lo. Ini apa? masih lurus ke atas. Gitu ya. Ada yang besar, ada yang masih keker gitu maksudnya ya. Ini masih cantik loh. Tiang listrik kali ya, melunjang ke atas. Lo iya kaki panjang. Gitu ya. Iya. Nah jadi waktu jadi model itu gue keliling Perancis Selatan sama Zainal Songket. Membawakan Songket Mas Zainal. Songket apa sih? Ya Allah ini bener-bener. Loh songket itu Ini kalau bahasa... ada listrik gak? Nih gue Bejo. bener ini. Songket itu kalau bahasa gaul setan. Ih. Ada songket deh. Iya. Di? Lah iya. Gak boleh. Kenapa? Kayak songket setan. Songket tuh kain songket. Kain songket. Oh itu kain. Kain. Oh kalau bahasa Arab sana gitu. Ih ntar ada soketnya loh. Wah gue setrum juga nih anak nih. Waduh. Oh, gitu? Iya Nat, Oke, kain oke. songket gitu. Kain songket. Nah itu songket itu dari Palembang kan asalnya. Oh, oke. Palembang, Padang banyak lah. Iya. Itu gue karena ada yang buatnya Zainal Songket, kita keliling Perancis Selatan. Marshall, terus Lyon. Enggak Lyon. Monaco, Monaco. Nice, terus semua dari Perancis Selatan. Itu lu nari? Apa model? Itu model. Maksud gue yang catwalk gitu? Iya. Oh cantik ya. Iya dulu. Oh, dulu. Oh mah. Enggak, gue gak cantik, tapi gue berkarakter. Dong, enggak loh. Enggak tapi iya. Loh, Tapi iya. Kan gue kalau bilang- menjadi sesuatu bukan harus cantik, Benar. tapi berkarakter. Onat ganteng gak menurut lo? Banget. Lo ganteng? Gue ganteng, karismatik. Gue kan bodoh. Enggak. Tapi lu ke Perancis Selatan model. Iya gue
Gue dulu belum ada Galeri Lafayette. Sekarang kan udah ada kan di sini. Iya, iya. Nah, gue dulu show-nya di Galeri Lafayette. Ih, bencongnya mau di papan atas ya? Gak atas banget. Tengah. Tengah cenderung bawah. Karena gue gak pernah ada di cover majalah. Tapi adanya di dalam. Loh tapi ke Di Prancis dalam. tuh menurut gue prestasi dong. Iya. Selain Prancis apa lagi Prancis? Perancis, Hong Kong pernah. Hong Kong pernah? Pernah ke Ini model ya? model Oke. ya. Pokoknya kemana-mana sih. Sama menari pun begitu. Menari juga lu kemana-mana. Model juga membawakan baju khas. Indo? Iya, karena songket, batik gitu ya. Nah kalau menari juga gitu, nggak ada bawain R&B atau maaf nih Korea gitu ya. Karena Ya, ya. ya udah, memang ciri khas Indonesia ya tarian-tarian itu. Oke. Gitu. Berarti pas lu grow up kan lu pernah berumur 20, 30. Iya. Sekarang udah berapa? 40-an. 40 gue. 40-an. Emang lu cinta Indonesia ya? Maksud gue kan jarang loh. Maksud gue sekarang kan ya banyak yang lebih ke barat-baratan gitu ya. Lu emang suka Indonesia tari tradisional? Iya. Kenapa? Kan maksud gue lu gak takut dibilang kuno lu? Wah lu parah loh. Lo ini kan saya ceritanya netizen ya. Kan kuno lu Mbak Sri, sekarang mah lagi zamannya yang ke barat atau ke Korea gitu. Lu gak takut dibilang kayak gitu ya? Enggak lah. Karena gue bilang itu harus dipertahankan Nat. Kenapa? Ada masalah nggak menurut sama anak muda sekarang yang nganggep ih apaan sih? Nih, Tunggu, gua kemarin sekarang ada gue acara. tanya sama lo. Sekarang gue tanya sama lo. Apa lu? Lu gak pengen tahu soal tarian Jawa? Oh, gue tarian- pengen. Ah, Gue suka banget. Suka. Cuman maksud gue stigma anak muda zaman sekarang kan lebih suka ke klub, minum, pakai baju-baju ke barat-baratan, Korea. Ini kita bukan mau menjelekkan barat atau Korea ya. tuh. Pas gue kenapa menurut lu anak zaman sekarang kayak ngapain sih pakai batik? Ngapain sih tari tradisional? Mendingan gue ngedance. Nah itu. Nah Itu kan yang jangan sampai luntur. Karena budaya sama tradisi itu harus diturunkan. ya, Karena itu apa? Karena di dalam batik ya itu banyak filosofi yang isinya doa. contohnya. Kalau kita mau menikah ya, itu kan kita pakai namanya sidomukti. Sudah muncul. Sido muncul tuh jamu. Sorry. Wah Sido nih Mukti. bener-bener. Sido Mukti. Nih gue kasih beras kencur bener. Waduh. Iya. Kurang Mbak. Sido Mukti. Ya. Jadi sidomukti itu kalau kita pakai pas pernikahan itu pengantinnya menjadi terhormat, derajat martabatnya naik. Nah, Iya. kalau ibunya itu pakainya teruntum, artinya mengayomi. Jadi apa yang kita pakai itu leluhur-leluhur kita itu memberikan doa. Jadi apa yang kita pakai itu ada artinya semuanya sebenarnya. Keren banget. Iya, nah makanya itu mesti diceritain, Ya. mesti dipakai, Ya. mesti ditularkan karena kalau enggak nanti kamu nggak tahu, Onat aja nggak tahu. Gue gak tahu gue. Nah, Apalagi anak gue. nah itulah makanya. Nah, mungkin aku nih sebagian orang yang katro ya, tapi menurutku kekatroanku itu beralasan karena harus dipertahankan budaya ini. Gini, Korea aja, K-pop aja, Ya. itu dulu itu nggak punya loh budaya atau tradisi itu. Iya. Dia menciptakan akhirnya menjadi budayanya dia sekarang. Kepo. Yang ditiru oleh bangsa lain. Seluruh Bukan dunia cuma ya. kita. Bule-bule aja senang banget sama mereka. Iya. Dia menciptakan apa? Budaya ya. Betul. Nah, Kok kita nggak bisa menurut lo? itulah. Kan itu keren ya maksud gue. Gue Iya. kadang ngeliat cewek nari tradisional menurut gue seksi. Iya. Menurut gue itu Indonesia banget Betul. gitu. Kok kayak nggak bisa ke anak muda? Karena kita ada di sini. Sini mana Kemang? Bukan. Sini mana? Karena kita ada di Indonesia. Jadi melihat hal itu biasa. Ah ya udah Jawa kan ya udah Jawa. Terus lu belajar nggak? Ya enggak lah ya kan ada kan Jawa kan. Ya Jawa mah selalu ada. Padahal mah enggak, belum tentu loh. Kayak bahasa daerah Jawa itu udah anak-anak sekarang mungkin yang di daerah-daerah udah banyak juga yang nggak pakai bahasa Jawa karena udah internasional. Oke. Jadi bahasa daerah kita aja tiap hari tuh ada ribuan kata hilang. Emang iya? Lah, nah aku sampai tidur nang ngomongnya Jawa. Lah apa-apa. Aku iso Oh, aku iso? Jawa. Mau Jawa? Jawa. Nah ngomongnya Jawa nggak? Wis ora Nggak usah tahu. apa?
Wis ra ngerti. Gue sudah ngerti tapi aku iso. Itu itu ngerti. Iso. Aku ya kalau ngomong sama teman-temanku di klub ya bahasa Jawa. Mendingan Jawa, ra apa-apa. Ora apa-apa. Iya ra apa-apa ya karena apa? Karena cuma Indonesia loh yang satu daerahnya ada 8 bahasa. Bener. Lah Gua bener. Jawa aja Jawa Tengah, Jawa Timur, belum Jawa Koek loh. Jawa kok itu gimana? Purwokerto maksudnya. Purwokerto, Ya iya. kalau tidak anak jebule nang kene jogedan sih ra. Lah kepriwe? Itu Ya kan? Koek. Ya kan lain. Maksudnya enggak Tegal. kalau Jawa Koek itu kan bahasanya maksudnya Koek itu karena kasar. Oke. Maksudnya itu kan Jawa Purwokerto. Ya itu beda-beda semua. Belum kita ngomongin Sulawesi Kenapa ya. coba? Kenapa? Kenapa mereka ngomongnya blak kenapa? Maksudnya lebih kasar dibanding Jawa Tengah. Ya, Ya, kenapa? Karena Kenapa? daerahnya panas. lu apaan sih? Iya. Lah, Jadi hubungannya apa? jadi ngomongnya mesti keras dah. Kan suhu. Oke. Jadi pengaruh juga sama bawaan. Kalau Jawa Tengah itu adem kotanya. Loh, Malang adem sehingga emang Jawa tutur- Tengah nggak panas? Loh bukan, tapi tutur katanya menjadi halus. Contohnya kalau Jawa Tengah, misalnya ngomong apa? Kromo Inggil yang Kromo tadi. Inggil. Ya, nah itu karena daerahnya sejuk sehingga alunan musiknya, gendingnya Ya. lebih halus. Oke. Bedoyo tariannya gitu ya. Ya, Nah, ya. gendingnya ding 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 Ding. maksudnya lebih halus. Nah, kalau Jawa Timur, Surabaya, wah, panas nggak? Panas. Panas. Nah, itu gendangnya pun bak bak dong tak ding dang ding dong. Dang dang ding long long dong ding. Dang dang ding long long dong ding. Jancu aja loh. Lah kan emang gue pahami itu. Ya iya. Oh, oke. Maksudnya Iklimnya. iya. Nah, itu kan sebenarnya udah dibuat dari leluhur diceritakan. Ya. Ya nggak? Ya. Diciptakan. Nah, kalau itu nggak diturunkan gimana ya rasanya? Identitas Itu kita PR hilang. buat lo dong. Lo kan ikonik ya. Lo kan ikon tradisional. Iya betul. Itu PR nggak buat lo? Lo kadang-kadang kalau kan lo punya Makanya House nah, of Asri hal Welas. kecil yang aku bisa lakukan Onat adalah ya bercerita di sanggarku tentang tarian-tarian apa yang kita mau bawakan. Jadi sebelum menari anak-anak tuh aku ceritain dulu, tahu nggak ceritanya ini tentang apa? Tahu nggak ceritanya ini tentang apa? Oke, Gitu, oke. iya gitu. Oh. Jadi semuanya tuh diceritain dulu asal usulnya. Nah, sehingga ibu-ibunya pun akhirnya bercerita. Kan pertama kali masuk nih ya, anak-anak sanggarku masih kecil-kecil tanya. Aku tanya, tahu nggak ibu bapak dari mana asalnya gitu ya? Itu saya bilang nggak tahu. Ibu bapaknya nggak pernah cerita. Kenapa? Ya nggak tahu. Aku juga bilang, coba sini mama. Akhirnya mama papanya, kenapa nggak pernah cerita sama ibu bapak, sama anak-anaknya? Ya. Nggak sempet. Mainan. Handphone, gadget. Kamu cerita nggak sama anakmu? Kamu dari mana? Gue cerita Budaya lo gitu cerita. gue. Budaya gue ada India, ada Jawa. Gue cerita. Am Sulawesi juga tuh. Tahu anak lo? Enggak. Sulawesi apa? Tahu Sulawesi. Coto, pisang ijo. Tapi bini lu ngomong Sulawesi nggak di rumah? Oh ngomong. Dan Sulawesi kenceng juga kalau ngomong. Iya. Kayak Surabaya kan. Iya. Walaupun dia gak maksud kencang, tapi kencang gitu loh. Jadi kadang-kadang bisa direm dikit gak nih? Yang baju hijau ini belakangnya. Tapi kan waktu di Thailand kan ngomongin budaya ya. Waktu gua, kita pernah ya chill-chill gitu ya. Iya. Terus ada orang India deketin lu ya. Iya kan? Terus berarti lu cantik ya. Gitu ya? Ih, ada orang segerombolan orang India mau deketin lu. Lu inget gak? Ingat. Akhirnya gue harus pura-pura jadi pacar lu. Akhirnya gue juga India bencong. Iya kan? Iya, Iya. Berarti tandanya lu cantik ya? Gak usah begitu ya. Apa? Waktu kemarin kita ada ke Bali lah ya. Aku sama Prisia sama teman-teman Lu mau cewek-cewek sombong lah. ya? Enggak. Lu mau sombong ya? Lu mau sombong, lu masih cakep kan? Gak tahu, Nah, gak tahu. kenapa? Terus udah kita ke mana? Lava Vela. Iya. Ih bencong itu buat anak-anak ABG lu ngapain? Aku ke Lava Vela. Oh, ke Lava Vela. Iya. Terus. Terus gak apa-apa kan itu kan girls night out. Oh, girls night out. Girls night out. Udah aku ujung gak dapet tempat gitu udah joget-joget ya kan. Live bikin at 40 kan. Enggak cuma joget-joget biasa aja. Samperin bule. Bule leng. Iya. Doyan. Samperin bule terus ngomong
Terus sampai tutup. Sampai tutup gue sampai takut gue gitu. Iya, sampai Dia kan buka. tutup jam 4 gitu kan. Iya. Lu standby terus joget patup. Enggak, karena datang kita kan namanya cewek-cewek kan. Namanya cewek-cewek kita tuh baru berangkat jam 3. Karena nggak mau kemana-mana tadinya. Oh, terus BM. Ngapain ya? Kemana ya? Masa di Bali nggak kemana-mana. La Favela. Yang buka cuma itu. La Betul. Favela lah. Akhirnya kesana set ya. Jadi cuma sejam terus ini bule ngapain di sini terus gitu. Ngapain? Terus Ngapain? Gue gak tahu. terus akhirnya terus sampai nyala terus gini. Udah terus gue bilang kan, yuk kita pulang terus gini. Asri, can I have your phone number gitu. Bule. Nah, pasti bule mabok banget tuh ya, sampai lu. Terus gue bilang gitu ya kan. Gue bilang gini, are you drunk? No, I'm not drunk. Oh, sober. I'm a DJ katanya gitu. Oh, DJ. Iya. Ya tuh cinta sama lo. Taruh, Udah lu kasih gitu. gak nomornya? Terus udah gitu terus gini, can I stay with you or you stay with me? Gue bilang gitu ya ampun. Terus ada teman gue juga kan terus gue gini, terus gue bilang gini, hey, I'm not that kind of girl gitu. Ini Jual ngomong mahal. gitu. Bukan jual mahal, ngapain juga? Tar dulu. Aku belum pernah begitu-gitu. Iya, cuman ganteng gak dia? Siapa? Bulenya. DJ. Enggak, ganteng gak? Menurut lo hot gak? Menurut gue. Oke. Gak tahu ya kalau buat bule cakep gak ya? Mau dibuka nih. Tapi menurut lo dia ganteng? Oke lah. Cuman gak, karena kan lu kan udah married tuh. Iya. Kalau gak married, Kalau nggak married? berangkat. Loh, karena kan lu udah punya anak 3, udah Iya. married. Kalau digodain, sorry, I'm married. I'm a married girl. I'm a married woman. Iya, gitu ya. iya. Pertanyaan gue kalau lu gak married. Gue udah kasih tahu dia, hey. Hey. Ya gue bilang gini. Hey, kamu gitu. Iya, gue bilang, hey, Hey. I already have 3 kids. Oh wow, kata dia gitu. Oh dia gitu, wow Iya. gitu. Oh, malah oh wow, tapi gak pergi-pergi. Tetap di sini. Ini gimana sih maksudnya gue bilang gitu. Gimana sih nih gitu. Sampai terang tetap di situ. Terus akhirnya gini. Terus udah akhirnya can I have your phone number? Oh no, I have Instagram. Oh ya, di follow Instagram gue. Oh. Iya. Terus udah gue bilang I'm not that kind of girl ya. Itu gue cabutkan deh. Dia ngikut. DM gue. Apa sih isinya? Apa? Hey Asri gitu. Bukan maksud gue ini apa ya gitu. Karena lu centong kali. Centong dari mana sih? Lo, Anda kurang tidur ya? DJ itu umur berapa? Sama umurnya. 40-an. Oh berarti lu tipe ke bule. Bule kan suka yang ayu-ayu Indonesia gitu. Oh gitu ya. Menurut gue, tipenya lu. Nah, Nggak isi DM-nya apa? Ingat ya? Coba gue apa? Isi DM-nya apa? Hey Iya, Asri, Hey Asri. I Ya. love you. No. Enggak. Apa? Hey Asri. Gila masa udah love you. Hey Asri, you are my type gitu nggak? Iya kapan-kapan boleh lihat DJ-nya dia deh. Oh. Dia nggak ada di Indonesia juga. Oke. Tapi lu seneng gak? Ih gue cantik gitu. Ya bukan maksudnya aneh ya. Maksudnya aneh. Kok aneh orang lu cantik? Loh Bejong? bukan ini kan girls night out aja. Tiba-tiba ada gitu. Kita juga kan udah punya suami, udah punya anak. Lucu aja gitu jadinya. Iya. Masih digodain tuh kayaknya apa ya gitu. Oh, oke. Tapi emang life begin at 40 sih. Nah itu kenapa? Kan kita anak-anak 30-an ya. Gue 32, bini gue masih 26 gitu ya. Kan gue tuh suka bingung deh, life begin at 40 itu apa sih? Emang ada persimpangan lara di situ ya? Bukan persimpangan lara. Apa? Persimpangan perapatan? Gila. Mampang? Apa? Jadi kalau buat cowok ya, maksudnya 40 itu umur yang udah settle. Maksudnya gini, penghasilan ada, Iya. ya kan? Maksudnya bisnis juga cukup. Nah, Ya. kalau untuk karir, kalau yang batasnya tuh di 40. Batasnya 40? Maksudnya gini, lu bisa berhasil banget Hmm. atau lu bisa gagal banget. Di batasannya 40? Di 40. Makanya Oke. pada ngomong life begin at 40. Hmm. Karena di 40, lu tuh bisa gagal banget, gak punya apa-apa. Bisa amsyong, Iya. bisa stabil, bisa oke banget? Bisa oke banget. Oke. Karena lo udah bisa menikmati hidup. Nah makanya ada yang udah menikmati hidup akhirnya lupa juga nih sama kehidupan yang kemarin-marin. Karena aku mau cobain something different gitu. Misalnya kalau cowok-cowok. Apa? Kalau mungkin- cocok apa biasanya? Ya mungkin coba bukan sama pasangannya. Selingkuh? Nggak tahu gue. Oke. Ya kan? Gitu. Nggak tahu gue juga. Ya, Kan nggak gue cewek nggak 40. cowok. Nggak Nah. cewek nggak cowok. Cewek juga bisa? Bisa dong. Lu pernah melakukan itu katanya ya? Gila apa? Nggak, yang lu rasakan apa? Begitu Gue nggak 40 apa? berani. Gue nggak berani.
Gue nggak Oke. berani. Oke. Kalau nggak mulai duluan. Oh salah ya. Tapi itu timbul perasaan itu ya. Begitu 40, Nggak, mau. emang lu merasa life begin at 40. Iya. Lu kan psikologi. Iya Bro. betul. Dari psikologis, dari asmara, dari seks, dari apapun itu ya. Iya. Berubah. Ya pengen cobain something different gitu. Pengen nggak Explore. bukan explore karena gini, karena karir kita udah sampai mana sih karir 40? Maksudnya istilahnya kalau udah berhasil tuh pengen cobain menikmati hasil dari keberhasilan kita gitu Ya. loh. Ya, Nah, iya. Iya kalau yang Amsyong pun akhirnya bisa putus asa loh. Ada nggak teman lo yang begitu? Ada juga. Oke, Ada oke. juga yang akhirnya jadi putus asa gitu. Jadi Oke. makanya ini mumpung 30-an kamu harus pikirin nanti Oke. 40 tuh akan apa step yang akan dilakukan. Oke. Karena banyak yang arahnya jadinya. Amsyong. Amsyong di percintaan. Ada Ada. orang ketiga. Oh banyak kan? Kan it happen. I don't know. Iyalah. Ada. Maksudnya teman-teman kita yang akhirnya di 40-an akhirnya. Divorce. Iya betul. Oke. Gitu. Karena yang mencoba hal baru. Kalau yang lu rasain, Yang begitu gue rasain. 40 apa? Apa perbedaan dari 30 ke 40? Ya aku tadinya beratnya 86. Berat badan. Iya. Hmm. Terus sekarang aku jadi 52. Karena Jadi- banyak masalah ya. Apanya banyak masalah? Karena profesi dong. Oh, Karena kan profesi. ada callingan yang mengharuskan Oh. aku harus kurus, Oke. main film gitu ya. Iya, Jadi iya. itu yang motivasi itu. Tapi di 40 itu kayak pengen merubah diri gitu loh. Oke. Ada Apa? begitunya, merubah diri. Oh, merubah diri. Merubah diri itu konteksnya apa? Banyak hal. Apa ya? Ya penampilan, ya apa aja semua. Gitu. Oke. Pokoknya yang bukan sebelumnya. Nah, itu kadang-kadang makanya harus direm ketika life begin at 40. Oh, oke. Gitu. Direm ya. Direm. Tapi merubah diri emang jadi tambah cantik ya. Gitu ya. Iya, seger dedek gitu. Abis fitness ya, abis nge-gym ya. Kan Oh Zumba, bener. betul. Tapi sebelum ke Zumba, gue dapet lagi tadi sebelum lu datang Mbak Sih. Lu tuh keturunan Pangeran Diponegoro ya? Ah iya. Emang iya, ini beneran? Mm-mm. Sumpah lo? Iya. Dari nyokap gue. Oh ya? Iya. Berarti lu emang punya darah seni. Gitu ya. Mungkin. Iya. Oh gitu. Gitu, Lu jadi- keturunannya keberapa tuh? Ketujuh. Ini lu lagi beneran kan? Beneran. Oh iya, ketujuh. Mm-mm. Jadi kalau cerita dari yang gue adalah dulu waktu zaman Ya. waktu zaman Belanda itu semua keluarga Diponegoro tuh harus split dan gak boleh ngaku kalau keturunan Diponegoro karena bisa dibunuh sama Belanda, dihabisin karena kerajaannya aja nggak ada bekasnya, dihancurin sampai hancur-hancur itu. Sumpah lu? Iya, Kalau Iya. sekarang udah aman dong. loh enggak tapi kerajaannya tuh nggak ada Loh, karena segitu dihancurinnya sama Belanda. oke. Nah sehingga yang gue tuh salah satu yang berhasil berenang dari Jawa sampai ke Sumatera. Sumpah lu? Iya. Nah terus akhirnya ya gitulah pokoknya Ya. kita keluarga besarnya semuanya banyaknya di Wates gitu. Oh. Nah tapi ya memang kayak titel Raden Ajeng, Raden Mas itu nggak bisa dipakai dulu ya karena nggak boleh ngaku kalau dari keturunan Diponegoro karena nanti bisa dihabisi. Kalau sekarang udah boleh ngaku. Nah, kalau sekarang ya sudah ditulis silsilahnya, keturunannya Ya, ya, ya. begitu. Iya, sehingga menurut gue sih Hmm. lu dari keturunan manapun ya, Ya. kayaknya sekarang bukan pembuktian gue adalah keturunan siapa, tapi apa yang bisa lo lakuin buat diri lo sama buat sekitar lo. Itu sebenarnya. Anjir, barusan bagus loh itu. Iya, sebenarnya kan itu. Ya. Maksudnya lu bisa jadi pahlawan kok. Ya. Untuk diri lo sendiri. Kalau untuk pahlawan sekitar kesiangan lo. lu pernah denger gak? Siapa tuh? Enggak ada kan? Ada. Istilah pahlawan kesiangan. Ada Nah, banget. Bisa? Bisa. Gue tuh ya. Enggak ah, tapi kan lu kan jadi sumber inspirasi juga untuk banyak Iya, orang. pahlawan. Iya. Tanpa tanda Dari- mata kalau iya. bukan jasa mata ya. Dari apa menjadi apa Nah, sekarang. iya, Kan iya. Onat kan melalui banyak hal. Dia banget. Nah itu kan sebenarnya lu pahlawan buat diri lu sendiri kan. Iya. Bisa survive dari kegelapan Gelap banget, gue udah merem. gitu ya. Ya, tapi gelapan coki Pardede.
Dia lebih gelap daripada saya. Ya, benar. Iya iya. Tapi Mbak Sri, lu kan kalau misalnya ngomongin psikolog ya, kenapa gak lu seriusin sih? Lu kan emang Iya. pertama kali kita ketemu kan, gue sampai minta bacain lu ya. Iya. Gue orang gimana? Kenapa nggak lu buka Iya. praktek kek? Mak Apa gue ya? juga ngomong gitu. Mak gue tuh bilang kamu itu harusnya kayak Tika Wibisono, ada kan? Atau tiga apa nggak B ya? Bukan dong, Bukan dong. pakai band lain Oh, lagi. beda. Gitu ya, atau Mbak Desi Ratnasari. Ratnasari sampai S2 gitu kan Iya, ya. kenapa nggak sih? Iya, makanya terus Iya gua- apa? Tapi Kenapa gua- lu nggak buka praktek? lu? karena gue di psikolog tuh sebenarnya gue berubah jalan. Sebenarnya gue bocor, Oh, ada-adanya semua. Enggak lah. Nggak apa-apa, karena Cuma- anda juga sakit ya. Kejiwaan gue terganggu. Iya terganggu banget. Enggak. Apa kenapa? Iya karena memang udah pilihannya sekarang beda. Seniman. Iya, gue milih jalurnya beda. Iya. Maksudnya gue merasakannya juga ya, tapi ilmunya dipakai. Ilmu dipakai ketika kita berinteraksi, Ya. ketika masuk dalam peran. Nah, Ya. semua kan ilmu jiwa tuh. Oh ngaruh ya? Iya dah, banget Oh. dong. Berarti orang-orang kayak gue, Aming, itu lu tahu gitu kalau kita pada gila ya? Iya geser. Ada sel-sel yang udah putus ya, nggak apa-apa juga. Gak apa-apa kan? Makanya itu yang bikin lu semua jadi berkarakter. Oke. Iya. Lu udah Karena- baca itu ya? Karena karena ada yang putus ya, ada saraf-sarafnya ya? iya. Oh. Jadi nggak sama orang. Oke. Gitu. Tapi lu emang gak kepikiran ya buka praktek gitu? Kan keren ya? Astri Wulan, psikolog Iya gitu. betul. Rame tuh Cuma orang gila semua datang. belajarnya, aduh, belajarnya, aduh, ampun. Iya, Ya, iya. karena mungkin sekarang pilihan pekerjaannya jadi beda. Ya. Syuting dan bikin apa namanya batik gitu Ya, 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 itu. ya, ya, Jadi ya, ya ya. itu terus nari juga. Jadi banyak yang aku pikirin. Jadinya kayaknya boleh juga ya kalau satu saat nanti sekolah. Sekolah kan nggak ada batas. Gak bisa ya, gak ada. Iya keren banget. Gue juga baca lu dipamerin ini lu di Culture in New York ya? Oh, Couture New York Fashion Week. Couture New York Fashion Iya, Week. Couture New York Oke. Fashion Week itu Kok tahun. bisa sih lu sampai sono lu keren banget ya. Lu desainer iya, punya sanggar tari iya, psikolog iya, aktor iya. Lu apa sih? Mau lu apa? Soalnya gue tuh banyak maunya, Nat. Apa? Nggak tahu ya, gue maksudnya. Lu gak puas sama hidup lu ya? Lu pengen explore orangnya ya? Iya, gue explore orangnya. Kalau nggak gue pacarnya banyak, Nat. Kan gue centil. Ya. Tapi iya tau, iya bener juga Iya. ya. Jadi karena tenaga gue banyak, jadi gue salurkan ke apa yang bisa gue kerjain. Karena sebenarnya kan kita bekerja tuh, gue sih percaya banget bekerja 1000 jam tuh bisa berhasil, Nat. Di mana aja. Bekerja 1000 jam bisa berhasil. Iya, lu konsisten 1000 jam aja di hal itu. Gue di film, gue banji casting ribuan kali gue casting. Ya orang Dapat kayak gue, lu casting, lu udah Astri Welas loh. bukan. Dulunya kan menjadi Astri Wulan itu casting gue. Oke. Gue ribuan casting sehingga bisa seperti sekarang kan. Ya. Nah, terus juga jahit juga gitu. Kenapa gue bisa ke Couture New York Fashion Week itu? Ya karena gue mulainya juga dari toko 3x6. Oke. Iya, toko 3x6 kemudian buka praktek istilahnya ya. Ya. Ngukur sendiri, ini sendiri, belajar batik, belajar banyak hal kan. Iya. Nah, akhirnya bisa sama salah satu bank kita dibayarin ke Couture New York Fashion Week karena dia bilang ya maksudnya apa yang diciptakan itu ya orisinil gitu loh, sehingga membuat mereka support gitu. Itu menabangnya Bang Bingbo waktu itu ya? Bimbing bang yuk kita ke bank. Juga. Oh gitu. Iya. Keren. Nah itu kan itunya. Jadi gue percaya, jadi gue juga nari karena gue merasa Lu suka ya? Passion kalau itu ya? jadi nggak, satu bagus untuk kesehatan karena setiap gerakan tarian itu menstimulasi motorik kasar halus pada anak. Apa tadi sorry? Apa tadi? Ada setrum nggak nih? Mau setrum nih. Itu menarik apa motorik? Menari itu diciptakan sama leluhur kita. Itu sebenarnya untuk motorik kasar halus. Itu apa tuh? Motorik kasar halus? Iya. Jadi kan sama anak sebenarnya menari tradisional itu diperuntukkan bukan cuma untuk dewasa, Betul. tapi dari anak-anak 2 sampai 5 tahun. Karena bagaimana
tangan ya. Mulai. Ini motorik halus nih. Mm-mm. Nah, ini kalau di usia 2 sampai 5 tahun, kalau kita bergerak kanan kiri, itu otak kanan dan kiri pun terstimulasi. Kok bini gue nari gak jalan otaknya? Nah, Kanan doang, kiri suka gesrek. Kan udah lama enggak. Oh, udah lama enggak. SMA. Tuh. iya, kayak gue kan terus-terusan konsisten. Oh, oke. Berarti Nah, kiri terus- kanan masih jalan otaknya ya? Iya. Oke. Nah terus, itu juga kalau Bali gitu ya, itu Ya. tulang punggungnya anak tuh bisa lurus. Kita juga yang tua juga gitu. Tulang punggung, Iya, jadi itu kan jadi nggak buat jadi osteoporosis. tulang kering. Nah tulang kering mungkin ada di tari Papua. Kan dia gini nih, Gini, oh iya, kuat semua. kuat semua. Oke, dan lu ngerasain itu ya? Iya, Semua iya badan lu dong. jadi fit. Iya, jelas. Oke, Jadi- lu Zumba juga? Zumba juga. Kalau Zumba apa? Itu gue penasaran banget. Gue penasaran banget. Kan kalau nari lu bilang ya, ada motorik ini jalan, tulang kering bisa, tulang punggung keluarga bisa ya, tulang apapun ya. Tulang punggung keluarga. Lah bisa juga dong, iya kan? Oh, menari bisa jadi tulang punggung keluarga. Bisa dong. Bisa. 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 Kalau Zumba, Zumba. apa fungsinya? Zumba, gue tuh Zumba fitness. Zumba itu kenapa gue di Zumba? Karena bisa menurunkan berat badanku dari 86 tadi sampai 50. Oh bisa diet juga Iya. itu? Kenapa? Apa keringat? Karena dia kardio. Gerakannya kardio, kemudian ada gerakan fitnessnya. Jadi habis dibakar, habis itu dikencengin. Habis dibakar terus dikencangin? Iya. Oke. Gitu. Jadi kan namanya Zumba fitness. Oke. Nah itu bisa nurunin berat badan jauh banget. Lu belajar dari mana Zumba? Lu jago Zumba juga? Dari Denada. Oh di Nada jago Jadi Zumba? waktu kita pandemi itu Hah? kan banyak waktu. Ya. Kemudian gue ngeliat kaca, ya ampun gila, gue 86 nih ya, gue mesti bergerak nih. Ya kan, terus ada callingan lagi. Mbak Asri bisa agak langsingan, nanti kita mau ada adegan-adegan yang ditarik seling gitu. Nah kalau gue berat, selingnya putus dong. Jangan putus. Makanya akhirnya gue, olahraga apa ya? Gue lihat di Nada kok seru banget deh, Dena. Zumba tuh seru banget, seru banget Mbak. Gitu akhirnya karena gue emang orangnya belajar terus ya. Ya. Sekarang jadi Zin, jadi Zin instruktur gitulah ya. Seperti ya, jadi Zumba Instruktur Network namanya, Zin. Lu. Zin Asri, iya. Oh. Nah itu tuh ngambil sertifikat. Lu untuk belajar? bisa mengajar, iya. Itu Zin Asri gitu. Iya. Kalau ini siapa? Lisa Natalia itu apa? Zin juga. Zin Lisa. Zin juga. Oke, Sama kalau Dena misalnya Zin juga. dan Zun lu tahu? Tahu. Enggak. Kalau Zin dan Zun tuh Ada apa? lagi, Apa? gue Zin Tomang, lo Zin Disco. Ya kan? Enggak, tapi gue deh. Lu berarti Apa? Zin Asri. Iya. Itu adalah julukan untuk orang yang udah ngambil sertifikat Ya, dan sertifikat. lulus Zumba. Dan lulus Zumba ya. Oh. Jadi Zumba itu jadi ada rumusnya kalau setiap kita olahraga. Iya. Jadi harus 1 jam konsisten supaya semuanya yang diharapkan terbakar gitulah. Oh, Karena oke. kardio, terus ada fitnessnya juga gitu gerakannya. Seru deh. Gue pengen ikut ya. Kan tadi kita udah teleponan ya. Lu Iya. hari Kamis ya. Iya, Kan ini kita syuting hari apa nih? Senin. Heeh. Gue ke Zumba lu ya. bener ya. Beneran ya. Gue pengen tahu aja apa sih maksud gue. Apa badan gue lebih seger gitu ya. Banget, dan kebanyakan Zumba itu adalah kayak kita di klub. Beneran gak sih? Ada lasernya. Sumpah lu. Iya. Dan lagunya Kadang-kadang kalau kita olahraga lampunya juga dimatiin sedikit, gak usah terang-terang banget. Dia beneran gak sih? Ih, jadi itu ibu-ibu itu gitu. Sumpah. Gak percaya. Lampu mati ada laser. Ada lasernya. Dan nggak tahu depan ada obat-obatan terlarang. Gak ada dong, gak boleh. Jadi banyak sekali sekarang diadakan Zumba party. Sumpah lu. Iya, Dan Onat kayaknya mesti harus isi ya di Zumba Iya, party. gue pengen bahas Zumba. Dan guru gue siapa? Zin Asri. Iya. Ih, orang takut tuh. Gila. Itu Zumba itu kalau ada DJ-nya seru banget. Nggak, tapi kenapa DJ semuanya Onat tuh ya harus. kenapa semuanya lu bilang banyak ibu-ibu? Enggak, Nggak ada laki bapak? banyak. Ada nggak lu bohong ibu? Banyak. Ntar gue datang gue doang cowoknya. Nah kebetulan di tempat gue perempuan semua. Nah lu sendiri gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Yakin ya? Seru. Aku datang Kamis Seru. ya. Iya. Kita syuting. Apa lu juga main di situ? Kayaknya gue pengen latihan dulu sama Zin Asri. Oh gitu ya? Ya gue pengen tahu gerakannya. Ntar, berarti kita nggak play lagu, terus kita ada gerakan. Ada gerakan. Oh iya.
Lu lihat ibu-ibu tuh powerful banget, keringetan sampai gobios. Gua Tapi kalahin. sambil teriak-teriak. Siapa jagoannya di situ yang paling menonjol? Ada namanya, nah ini di atas gue lagi, Siapa? Zesposa. Nah, di Maksudnya? Indonesia tuh Zes cuma ada 4. Siapa aja? Yaitu Zesposa? salah satunya besok kita ada Zesposa. Nah, jadi dia yang Dia ada di situ? Ada Oh, gue besok. kalahin tuh. Nah, coba Dia handal. banget. Umurnya Yang lebih tua dari gue. Berapa? Lebih 60-an? tua dari gue, enggak. Almost 50 tapi lu lihat powernya. Gede. Waduh. Mau gue adu. Enggak, lu kalah pasti. Bener Nat, lu kalah. Kenapa? Fit. Fit banget. Wah gitu. Aduh gila. Lu belum pernah ngeliat gue Zumba ya? Masa sih? Hah? Gue kalau soal joget Ah. terdepan gue. Bener nih. Di klub ya. Ah, Di klub gue paling depan gue. Gue orasi. Coba siapa tadi namanya Zes apa? Zesposa. Zes gue adu. Dia ada hari Kamis. Ada. Lihat aja tuh orang. Lihat aja ya. Zesposa ya. Bener ya, gue tungguin nih. Zesposa, Zen Asri. Iya. Itu yang terdepan ya. Zin Asri ya. Zen Asri. Oke. Kalau ngomongin Zumba udah kelar ya. Apalagi sih yang pengen lu lakuin? Lu kan semua udah lu lakuin ya. Lu punya sanggar tari, lu desainer, lu aktris yang semua orang suka. Apalagi? Eh, Lu mau ngapain lagi dalam hidup lu di usia 40 ke Nah, atas? sekarang tuh waktunya kan gini, orang tuh dibilang berhasil kalau ngajak orang berhasil. Oke. Menurut gue ya. Hmm. Terus gue juga bisa bahagia kalau ngajak orang bahagia. Kok mulai berat ya? Aduh. Iya. Maksudnya salah satunya tuh ada. Sekarang aku melakukan gerakan memberikan kacamata kepada anak-anak yang Ya. lahir dengan katarak. Ya. Jadi kita punya 2025 kacamata untuk anak-anak yang lahir dengan katarak. Oke. Nah, itu harus nih, maksudnya untuk yang nonton nih, Ya. mudah-mudahan kalau ada kenal tetangga atau siapa yang anaknya lahir dengan katarak dan nggak punya kacamata, tentunya boleh langsung nanti di Instagram Asri_Welas. Nah di awalnya itu aku merasa bersyukur aja. Ibran anakku yang kedua lahir dengan katarak itu sekarang perkembangannya baik. Ya. Karena waktu itu kita itu memberikan kacamata gitu untuk teman-temannya Ibran yang membutuhkan, terutama yang prasejahtera Oke. gitu. Jadi dia untuk berobat aja susah. Mahal ya? Iya, bukan Ya. mahal juga. Biasanya anak yang lahir dengan katarak itu ada virus di kepala, ada virus di paru atau di jantung atau di mana juga gitu ya. Nah itu berobatnya banyak banget. Jadi untuk berobat aja udah susah, apalagi untuk beli kacamata. Karena kacamata anak-anak itu satunya 10 juta. Oke. Berarti trigger lebih lu ya. bikin gerakan itu Iya. karena anak lu kena itu. Iya. Oke. Jadi Ibran lahir tuh dengan katarak. Oke. Iya. Nah, jadi ada virus di mulutnya Ibran sehingga Ibran tuh kalau makan, kalau ngatuk berdarah. Oke. Iya. Jadi Oke. sampai sekarang Ibran masih makan bubur. Oke. Iya, begitu. Jadi Oke. nah, waktu itu ini terima kasih banyak Optik Tunggal Iya. itu bekerja sama dengan Asri Ibran juga Optik Zeiss dari Jerman. Iya. Iya, kamera yang dipakai nih itu lensanya lensa Zeiss. Ini. Iya. Oke. Jadi kamera-kamera atau semua lensa-lensa di dunia ini ya, bahkan di handphone, di komputer itu Optik Zeiss. Nah, Oke. Optik Zeiss itu membantu kita Ya. yang memberikan lensa untuk anak-anak yang lahir dengan katarak. Nah, Oke. jadi waktu itu ditanya nih, Ibran waktu itu jadi ambasadornya. Oke. Ibran boleh jadi ambasador Optik Tunggal gitu? Boleh. Terus bayarannya apa Mbak Asri? Bayarannya apa gitu. Terus aku bilang kan, gimana kalau kacamata? Ya. Tapi bukan buat Ibran. Ya. Buat teman-temannya Ibran yang lahir dengan katarak. Karena waktu itu aku lihat di rumah sakit ya ada banyak sekali anak-anak yang sudah operasi katarak tapi tidak pakai kacamata. Ya. Padahal itu nggak bisa lihat apa-apa. Ya. Sorry ya. Jadi burem.
Ya. Karena operasi katarak itu lensa ketiganya itu di take out. Oke. Jadi udah nggak punya lensa lagi. Sehingga kalau lihat itu burem, nggak blur, semua ini blur. Oke. Kayak kamera bokeh ya istilahnya. Ya, nggak blur. Kamera bokeh kan fokus di depan, berarti yang belakang blur. Benar. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi Oke. bagaimana dia bisa mencapai cita-citanya kalau melihat aja nggak bisa, walaupun Ya. sudah operasi. Jadi dia perlu alat bantu yang namanya kacamata tadi. Oke. Jadi aku lihat di rumah sakit, Mbak mahal sekali kacamatanya ya Mbak gitu. Gimana ya Mbak biar bisa dapet. Nah, jadi aku waktu itu aku bantu beberapa orang yang teman-temannya Ibran. Ibran alhamdulillah perkembangannya baik sekali. Ya. Gitu, It's getting jadi- better. Iya Ya. banget. Jadi aku merasa, oh iya kalau kita bantu orang, kita juga dibantu sama Tuhan gitu. Jadi Ya. jadi Ibran di ulang tahun yang pertama waktu itu dia membagikan setiap bulan satu, sebulan satu. Terus akhirnya di ulang tahun kedua disupport sama Optik Tunggal dan Vanessa Zeiss gitu ya dari Jerman. Kita punya 90 kacamata gitu untuk 90 anak yang jauh-jauh sekali. Ada yang di Gorontalo, ada yang di mana yang dia tidak bisa beli kacamata itu gitu. Sehingga akhirnya kita kita bisa belikan gitu, terus perkembangannya jadi baik gitu. Dan nah kemudian tahun sekarang gitu alhamdulillah Ibran punya 2025 kacamata yang bisa kita bagikan untuk anak-anak yang lahir dengan katarak gitu. Sehingga jadi berapa cita-cita anak yang mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Karena mata itu jendela dunia gitu. Jadi dari mata kita bisa lihat banyak hal, belajar banyak hal gitu. Jadi kalau anak nggak punya kacamata, nggak melihat dunia. Jadi ada berapa nilai ekonomi atau cita-cita yang harus putus gitu. Jadi itu hal kecil yang Asri sama Ibran, Optik Tunggal dan Zeiss yang bisa lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan nih yang nonton bisa bisa memberikan, karena ternyata banyak setiap hari aja yang DM Asri banyak. Mbak, anakku lahir dengan katarak, aku mesti bagaimana gitu. Jadi ya nggak tahu juga apa sebabnya. Gerakan lo ini Mbak Asri berarti ternyata begitu lo declare, lo dapat sponsor si Optik Tunggal ini, ternyata banyak yang ngalamin. Banyak Dan yang ngalamin. banyak yang nggak punya uang, Betul. Banyak. Oke, Nggak emang bisa ini beli. sesuatu yang nggak bisa dioperasi Mbak Asri atau apa? Iya, dioperasi. Setelah operasi itu kan matanya harus punya kacamata. Jadi operasi dulu baru pakai kacamata. Baru pakai kacamata. Permasalahannya kalau yang nggak punya uang ini, Iya. itu apa Mbak? Lu pernah dapet cerita sedih nggak dari orang-orang yang mungkin nggak punya ya, tapi anaknya ngalamin apa yang gimana alami tapi nggak punya uang, beli kacamata juga boro-boro gitu. Banyak. Aku punya videonya, mau dikasih nggak video? Boleh. Ntar kita tanya ini. Rata-rata kenapa? Mereka Rata-rata nggak punya uang? nggak punya uang sama sekali. Jadi ibunya, bapaknya OB. Ya. Iya, bapaknya OB, terus ibunya pekerja cuci yang Buruh cuci gitu buruh ya. cuci, iya. Sementara anaknya ada 5, itu anak terakhir kepalanya ada masalah sehingga membesar. Terus matanya juga ada katarak. Iya, terus hidrosifalus ya namanya. Ada hidrosifalus, ada yang jantungnya bocor sehingga biayanya habis buat berobat dulu gitu dibanding si kacamata. Gitu. Jadi ya gerakan kacamata ini membantu pertumbuhan mereka lah, paling enggak bisa melihat ibunya, bapaknya dengan jelas pakai kacamata. Itu banyak banget tuh DM yang ke lu dan thankful ya. Ini gerakan yang gak akan berhenti dong. Iya, mudah-mudahan Lu akan terus dong. Iya. Nah, 90 yang tahun lalu kita udah pernah kasih, kita perbaiki sekarang. Jadi 90 tuh kita ada kacamata lagi untuk kita perbaiki. Gitu. Jadi mereka juga dapat support juga gitu. Mudah-mudahan sih
terus disupport ya. Aku juga nggak mau berhenti sampai di sini. Ya haruslah itu menurut gue ya kita nggak tahu yang bukan tinggal di kota gede ya. Iya, Yang di ujung-ujung kan kasihan yang udah gak punya uang, nggak tahu Betul. harus ngadu kemana. betul. Berarti Anda tumpuannya loh. Amin ya. Amin, beneran juga gue gak bercanda. Iya. Berarti Anda harus jadi dutanya dong, karena kan Iya. Anda Ibran yang bantu semuanya. Ibran ya. Iya, Oke. karena dari Ibran semuanya. Lu mudah-mudahan. masih inget gak Basri waktu lu ngasih semangat? Betul Ibran pernah nanya gak? Ini aku kenapa sih mama kok aku gini gitu? Pernah gak? Eh, Lu ngejelasinnya gimana Mbak Asri? enggak, Ibran itu anak yang kuat. Ya. Dia aja waktu dioperasi itu harus transfusi darah. Ya. 2 ampul. Jadi dia tuh 2 ampul tuh apa sorry? dua kantong. Oh 2 kantong, Iya. ya. Jadi 2 kantong darah tuh dia nggak nangis. Oke. Enggak, dioperasi kataraknya tuh nggak nangis, malah ketawa, malah kayak bilang thank you mami gitu. Aku bisa lihat dunia. Sampai sekarang tuh Ibran kalau sakit apa gitu ya nggak pernah ngeluh. Ya. Iya, jadi dia tuh anak yang kuat banget, dan itu ya karena kita berbagi gini, perkembangan dia semakin baik gitu, Ya, semakin ya. bagus. Tapi waktu dioperasi dia ketawa. Iya. Karena maminya komedian. Ya kan? Jadi mama saya komedi nih ya. Mesti komedi juga ada ya biar semangat dong. Iya. Oh Gibran itu berarti dutanya optik ini ya. Bahasa Iya. brand ambassador. Iya. Oh keren banget. Pokoknya kalau bicara soal anak lahir dengan Ya. katarak Ibran. Iya. Ya. Oke, ini last question gue Mbak Astri. Iya. Karena jadi deep talk ya dari ketawa-ketawa Iya, ya. iya. Ya karena anak tuh emang menurut gue anugerah ya. Iya. Ya, tapi Gibran Yang kan bisa kuat. merubah kita ya. Iya kalau gue sih iya ya. Iya. Karena kan gue hancur ya. Jadi kayak itu yang ngerubah gue anak gue deh. Ya kan? Nah tapi lu sebagai parents ya. Lu Iya. kan udah 40 ke atas. Lu udah ngalamin yang gue juga gak tahu ya. Mungkin ada berantem rumah tangga, masalah anak, masalah karir. Apapun lah yang kita gak tahu ya. Cuman lu udah merasa jadi orang tua yang bener. Gue Iya. belum. Kenapa? Menurut gue orang tua tuh gak ada bener gak ada salah ya. Iya. Gak ada pakem juga orang tua yang bener apa, orang tua yang salah juga apa, enggak. Iya. Tapi jadi orang tua tuh kayak belajar terus ya. Iya. Gue mencoba menjadi yang terbaik aja versi gue. Ya. Jadi misalnya ada hal yang mengecewakan gitu ya. Iya. Yang menurut gue juga gue ngerasa kayaknya ini gue salah. Itu gue bilang sama Ibam gitu Ya. gini. Ibam tuh anak lu yang paling Anak tua? yang pertama ya. Yang pertama? Iya gitu. Gue atau papinya gitu misalnya kita melakukan hal yang salah atau enggak. Seharusnya kita bilang sama Ibam, Bang, I'm so sorry ya. Mungkin mami gitu nggak bisa seperti yang Ibam harapkan. Mami ada ini. Iya aku bilang, mami ada gini gitu. Kayak misalnya dia lagi ujian tapi gue harus kerja gitu ya. Atau gue bisa ninggalin dia sebulan gitu ya. Iya, Itu gue iya. selalu bilang dulu sama Ibam, Bam, mami ini ada kerja 1 bulan. Mami I'm so sorry. Mami bakal ninggalin Ibam. Are you okay? Gitu. Iya. Gue bilang dulu sama dia. Waktu kita syuting di negara itu juga lu selalu gitu ya? Iya gue bilang. Iya. Terus iya mam nggak apa-apa gitu. Ada kesalahan misalnya apa gitu. Misalnya ada janji yang nggak ditepatin gitu. Iya. Itu pun salah satunya juga jangan sampai kita menjanjikan sama anak yang nggak ditepatin. Karena nanti dia bisa berbuat begitu sama orang. Oke. Gitu. Jadi komunikasi paling penting ya. Ya. Kayak aku apapun pekerjaan aku lakukan pasti tanya sama anak, sama suami. Maksudnya restunya ya. Iya. Aku jadi seperti sekarang ini banyak hal yang gue jalanin ya. Banyak banget lu. Iya. Semua lu ngedesain musik Iya, betul. syuting Iya. Tapi semuanya minta restunya sama suami Anak. sama anak. Oh, oke. Sama Restu Sinaga lu minta gak? Nadis. Lu masih inget ya? Lu emang selalu izin ya kalau gitu-gitu? Iya, karena Iya. karena rezeki gue bukan datang dari gue doang. Rezeki gue tuh datangnya dari keluarga, dari restu keluarga. Lu ngerasain itu ya? Iya. Sinergi itu, Iya. doa itu yang buat bisa jalan kayak sekarang, menuju hal baik. Iya. Kalau kita berpikirnya baik, kalau kita masalah nggak mungkin lah nggak ada, Ya nggak mungkin lah nggak ada ya. pastilah.
Iya. Dan restu itu selalu lu ngerasa lu dapat dari suami lu. Iya. Enggak, tapi maksudnya kalau ketika berpasangan ngomongin kecewa, ada juga kecewa. Ada ya? Ya iyalah. Gue kok selalu kecewa sih bini gue. Bini Apa? gue juga. Dia selalu kecewa mulu sama gue. Bangsat tuh baju hijau. Nggak, tapi itu wajar ya. Bumbu rumah tangga itu wajar ya. Apa? Ya berantem. Iya. Apalagi di usia 40. Itu makin Banget. makin banyak loh. Apa malah makin enak? Kan gue lagi buru-buru ya. Iya. Makin enak apa makin gue takut. Gue takut deh. Gue tuh takut dewasa tau gak lo? Iya benar. Kalau udah di hubungan udah tahunan ya, udah 15 tahun ya. Berarti Lu kan berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Yang harus dipertanyakan kan adalah kejujuran ya. Oke. Iya. Kenapa? Lu ngerasa lu gak jujur sama suami lu? Enggak. Enggak. Ketika ada, bukan ini ngomongin hubungan kan. Oke. General ya? Iya. Kalau Ya. ada salah satu yang tidak jujur, Mhm. ya itu udah pasti rasanya pasti tersakiti salah satunya. Oke. Iya enggak? Iya. Nah, Lu kalau udah jaganya kalau udah nggak sakit, kalau udah sakit salah satu, berarti berobatnya harus dua-duanya. Kalau udah sakit salah satu berobatnya dua-dua. Iya. Di psikolog Asri Welas. Bukan lah. Oh, bukan. Ya. Maksudnya gini, kalau misalnya terjadi yang paling sekarang sedang santer kan adalah perselingkuhan ya? Iya. Iya enggak? Ya. Gitu. Jadi perselingkuhan tuh bisa diterima atau enggak sih? Bisa nggak menurut psikolog Asri? Menurut gue. Menurut lo? Menurut gue nggak bisa diterima. Nggak sama sekali. Iya. Ketika bisa diterima, pasti ada yang tersakiti. Oke. Nah, kalau udah tersakiti, bisa sembuh nggak? Luka. Oke. Gitu. Nah, sekarang tergantung. Nah, ini kebanyakan ya di usia 40 itu permasalahannya. Selingkuh. Iya, maksudnya rasa bosan, rasa pengen ada hal-hal lain. Ya. Itu menurut gue bahaya banget. Oke. Jadi bagusnya ya mencoba memperbaiki diri banyak hal. Ya. Apa penampilan kamu, Hmm. apakah sikap kamu gitu ya. Ya, itu paling penting Menurut ya. lo kalau selingkuh selesai nggak? Apa biasa? Kalau hilaf, taruh selingkuh ada dua ya. Tuh kan. Selingkuh yang sekali, one night stand, apa selingkuh yang jatuh cinta sama orang lain? Kan lu kan psikolog nih. Misalnya, Oh, kalau buat cowok one night stand tuh biasa ya. karena gak sengaja kan. Lu ngerti maksud gue? Jadi gini maksud gue misalnya. Kita misalnya selingkuh tuh ada dua ya. Misalnya gue suami lu ya. Misalnya nih, lu istri gue suami lu. Gue di belakang gue main sama perempuan tapi terus-terusan WhatsApp, telepon. Itu kan selingkuh. Nah, Oke. ada juga yang selingkuh gak sengaja nih. Wah, cakep. Besoknya udah gitu. Nah, itu selingkuh juga. Maksud gue mana yang lebih parah? Selingkuh yang emang. Nah, ini perspektif cowok sama cewek beda. Nah, di mana bedanya ntar deh? Nih, gue misalnya, iya bener dong. Misalnya gue suami lo, Aduh. lu istri gue. Gue dalam suatu malam nggak sengaja nih ketemu. Ih, gue suka sama dia suka sama gue nggak sengaja ya. Bam, besok udahan. Gue sayang lagi sama lu. Nah, ada juga selingkuh yang kayak gue udah gak suka lagi sama lu. Gue cari yang lain gitu. Itu beda tuh, tapi tetap selingkuh. Lu ngerti poin gue gak? Selingkuh lah itu namanya. Tapi mana yang lebih sakit? Sakit. Jatuh cinta sama orang lain. Oh, jatuh cinta sama orang lain. Itu lebih susah dong. Iya dong. Maksudnya gue udah gak suka sama lu. Yaudah kita karena udah nikah gue malah cerai gue suka sama orang lain aja gue udah gak suka sama lu. Apa yang hilaf? Gue suka sama lu nih gue cinta. Cuma gue gak sengaja sorry ya gitu. Itu selingkuh juga ya? Ya iyalah. Oke. Tapi itu mendingan dong. Gak ada mendingan dong, Onat. Lo kan ada juga kan cowok yang kayak aduh gue udah malas sama lo lagi gitu loh. Nah, itu males tuh. Itu bisa tuh. Itu bisa terjadi di umur 40-an. Oke. Bisa. Oke. Lo kan psikolog, banyak gak teman-teman lo yang curhat gitu? Ih, suami gue tuh udah gak cinta sama gue deh. Apa punya simpanan atau bukan simpanan? Dia jatuh cinta sama orang lain. Banyak dong. Banyak. Banyak. Jadi mendingan dia gak sengaja sekali doang kan? Enggak juga.
Lalu mau yang mana sih? Enggak juga. Enggak, jadi gini. Jadi kalau udah di usia 40-an. iya dan udah pernikahan yang tahunan, itu akhirnya kadang-kadang harus milih. Apaan? Ya itu tadi, memaafkan perselingkuhan, Atau meneruskan dengan sakit, atau selesai dari itu semua. selesai itu apa? Iya, selesai. Bye. Iya, bye. Oke. Cuma akhirnya udah pasti anak kan Ya, yang jadi korban. Nah gitu. ya. Atau jalan seperti biasa, yang tersakiti yang sakit. Oke. Ya kan? Nah itu kenapa life begin at 40. Itu kenapa ya? Yes. Keren. Gue jadi kayak lagi berobat ya. Gue sebetulnya lagi curhat loh. Iya. Iya. Itu kenapa life begin at 40. Iya. Karena lo nanti akan mengalami itu. Oke. Itu Nah. akan. Iya tergantung. Lu bisa komunikasi gimana? Ya. Mungkin nggak manusia hanya cuma satu orang selamanya? Mungkin nggak manusia hanya cuma satu orang selamanya? Enggak ya? Anda bilang enggak? Dia bilang anaknya 2 loh. Iya. Enggak ya? Mungkin enggak? Tuh. Kamu bisa jatuh cinta lagi sama orang kan? Makanya pertanyaan gue tadi benar dong. Tuh. Mendingan kita jatuh cinta sama orang lain itu parah. Sorry gue udah gak cinta lagi, kita udah 20 tahun gitu ya. Gue cinta sama orang lain. Apa mendingan, sorry ya gue kemarin gak sengaja nih. Lu mendingan yang mana? Lu kan psikolog nih. Nggak ada mendingan. Loh, gue sih Sama mendingannya aja. sekali. Ya lu ngapain ada motivasi sekali besok enggak? Iya kan Oh, coy. bingung. Nyoba doang. Di, Tapi ada gue lu. cintanya sama lu gitu. Ya lu nyoba ngapain? Ya iseng-iseng doang bro. Loh, iseng gimana? Iseng gimana? Gue tanya. Lu kalau iseng, Iya. lu lagi begituan, Lah. lu nggak mikirin bini lo. Mikirin lah. Terus lu kok tapi bisa? Iseng bro, kan kita lagi. Oh jadi kalau cowok bisa ya? Senasib itu. Katanya, ini gosipnya. Gosipnya ya, karena udah lagi bosen, coba gitu. Biar Amer mah berantem gitu. Ada juga yang gitu. Biar ceweknya, kamu ngapain kan cuma semalam, besoknya udah gitu. Ntar orang kira ini gue tahu, tadi potong-potong jadinya gue tahu di TikTok, lu bahaya lu ya. Ya, tapi menurut lu itu nggak bener ya? Mending perselingkuhan tuh diomongin ya. Ya, maksudnya ya. Gue kurangnya apa sih? Apa cowoknya kurang apa sih? Apa kurang komunikasi, kebencangan kerja, Iya. atau penampilannya kurang, Iya. atau gue Iya. tuh kurang jadi teman lu ya? Iya, Itu ya. iya. Lo psikolog ya? Apalagi ada sosial media. Apa hubungannya apa? Loh, lu nge-love aja ngelihat yang nge-love, lumayan nih. Coba chat, coba ini. Nah, maksud Nemuin gue hal lain. itu kan ada yang nge-love, ada yang bagus sekali doang. Bukan berarti gue nggak cinta sama dia. Lo ngerti nggak poin gue? Gak bisa dong. Loh, misalnya Sekali lu istri doang. gue nih, Gini. ada yang ngechat, Ah, ah. ada yang nge-love, ih cantiknya sekali aja gitu. Tapi gue tetap cinta sama lu, ini iseng doang. Itu boleh? Enggak dong. Loh, kenapa? Lu isengnya berarti berkali-kali bisa. Sekali doang. Iya, sama satu orang. Satu orang. Tapi kalau ada yang nge-love yang lain, sekali Iya. doang juga sama dia. Wah, susah. Kan? Habis di situ benar. Itu. Ya, Maksud ya, gue ya. gini, kalau lu namanya cinta, Ya. namanya sayang, Ya. itu nggak ada tapi. Jadi dijaga hatinya. Oh, makanya jagalah hati. Iya, Apa itu? jangan Kau kau sakiti, nodai. nodai. Itu benar lagu itu ya? Iya bukan, ya maksudnya jagalah hati. Iya. Iya maksudnya kalau lu cinta sama seseorang, lu bakal jaga dia juga, nggak mau nyakitin apapun. Gue gitu sih. Tapi lu nggak bilang kan? Enggak. Ini gue coli ya kan. Loh, natural. Tadi kan lu tanya sama gue kan. Tuh, Bisa kan? nggak satu monogami itu menurut lu bisa nggak? Tuh kan, berarti begitu ya? Apaan? Iya. Berarti maksudnya Kalau laki-laki. coli salah nggak? Nah, gue tanya sama lu. Coli salah nggak? Gue nggak bisa ngomong deh kalau begini. Loh. Gini, daripada kita selingkuh, ada yang nge-like coli aja. Udah kelar. Kok kan? Loh, lebih aman dong. Gila ini perselingkuhan jenis lain nih. Itu gue bener dong. Bener gak gue? Daripada kita berhubungan, gak usah. Coba aja udah. Kan karena hubungan gitu ya, kadang pengen ada horninya, kadang biasa. Terus ini kan mendingan coli udah kelar. Daripada selingkuh-selingkuh.
nggak mature gitu. Iya gak sih? Lu setuju nggak? Enggak juga. Gue sih gitu, gue sekarang. Oh, Daripada ada yang like kita tanggapin enggak, coli-coli kelar. Ntar kan sebelah lagi kita sama istri kita lagi juga ada perasaan. Ngerti gak lo? Enggak ya? Enggak, itu Tuh gue salah kan. juga. tuh kan berarti gitu ya. Berarti, Loh cowok udah, tadi kan lu tanya, bisa gak kita hidup? iya. Bisa gak? Nah lu bisa gak? Dengan Jadi lu gini ya? kecantikan lu banyak cowok suka, lu bisa? Bisa apa? Bisa. Bisa lo? Bisa gue selama ini? Bisa ya? Iya, enggak. Sama sekali. Enggak ada. Tapi lu ketertarikan terhadap laki-laki lain ada? Ketertarikan. Ih gantengnya Desa gitu. Oh ya kayak ngefans sama Brad Pitt gitu kan? Oh kejauhan. Jadi, Kesannya juga jauh ya. jadi gimana? Sama bule deh gitu. Misalnya, ih gantengnya coba sekali ada gak pikir? Oh gitu? bule yang kemarin di Bali itu? Iya boleh di Bali Oh. atau di Lombok atau di mana. Atau di Kuningan gitu ya. Enggak berani gue. Tapi ada gak perasaan itu? Enggak berani. Oh lu emang hold ya. Demi pernikahan lo. Demi anak-anak lo. Iya. Oh. Nah laki lu gitu gak kira-kira? Nah itu. Nah ya kan coba itu kan lu. Nah itu ya. Laki lu deh. Gitu ya. Menurut lu dia bisa nahan gitu? Menurut lo gimana? Gimana kalau kapan-kapan kita kenal sama suami lu ditanya. Tapi udah. Itu pertanyaan terakhir gue tadi ya. Gitu soal ya. perselingkuhan. Iya, Iya. soalnya kan lagi merabak ya. Iya. Kalau itulah. lu emang memegang teguh ya intinya itu ya. Bukan. Tapi ya, kok komunikasi lancar? iyalah pokoknya jangan memulai aja. Dan mulai apa ya? Jangan mulai. Apa? Karena gini, gue sama Bener gue jangan mulai ya. Tolong bro. Lah. maksud gue. Iya safety bro. Waktu Jelas gitu. Gak jadi ngerungin. turun nih. Aduh ampun. Udah paling bener. Bukan. Maksud Apa, gue gini. apa. Maksud gue itu menjaga sekali. Ya. Ada apapun yang datang ke gue, Ya. nggak mau gue. Karena gue udah komitmen. Ya. Tapi kalau komitmen gue diganggu, gue udah cukup. Ya. Paham gue. Udah cukup. Ya. Jadi bolehlah sama yang lain. Ya. Karena komitmenku udah diganggu. Ya. Jadi artinya lo nggak komit, ya nggak usah komit juga lah aku. Tapi so far aman. Ya so far sih sekarang ya Lagi hot-hotnya nih ya. apa? Lagi hot-hotnya nih. Tapi gue tadi cuma jokes loh. Pokoknya Tadi live ntar bikin, potong, Pak. pokoknya Live bikin at 40 itu true ya, itu Iya. true ya. Iya live bikin at 40 kalau enggak kita tadi ya mempertahankan apa yang mungkin jadinya berantakan Ya, gue. atau enggak selesai. Enggak, ya. Jadi welcome to the 40 ya lu ya. Welcome to the 40. Iya, gue akan ntar kalau udah 40 lu gue telepon lagi ya. Basri bener. Enggak enak. Iya. Karena it happen kok. Itu apa kan ya? Iya. Jadi laki banget kalau dapet ya one love sampai habis, Ya. sampai meninggal. Dan lu memegang teguh prinsip itu. Only one. Jadi maksud gue gini, beruntung banget orang yang punya one love sampai akhir hayatnya. Ya. Tidak berpaling, Ya. saling melengkapi. Ya. Karena manusia terus terang maunya banyak. Ya. Maunya banyak, terus nuntutnya juga banyak. Ya. Gitu. Jadi rasanya mungkin gak ya satu love sampai akhir hayat? Mungkin ya. Mungkin. Kan lu psikolog. Loh, kalau yang tadi dia udah ngomong kayaknya enggak deh. Dia udah declare. Belum tahu dia kayak ragu-ragu ya. Mungkin nggak? Mungkin sih kata gue. Boleh. Yang penting komunikasi Jadi, baik. iya. Gue kan lu psikolog. Iya. Mungkin Jadi gue bilang bagus banget kalau punya one love sampai akhir hayat. Ya. Nice. Ya karena Life Begin at 40 adalah itu tadi. Kalau nggak mempertahankan, Atau kalau nggak selesai. keren terakhir ya. Makasih Mbak Sri ya. Sama-sama ya. Good luck for your career. Iya. Good luck for your married. Good luck for your kids. Good luck buat everything. Yes. Mbak Sri.